kita jadikan dalam kehidupan kita mengharap ridho Allah. Hadirin saudara, yang pertama, tidak lupa kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini hari ke-9, 8,5 hari, karena kita tidak tahu setelah ini apa masih Allah kasih waktu kita bertemu maghrib. Ya, nanti kalau memang maghrib Allah sampaikan umur kita, berarti kita puasa yang ke-9 hari. Tapi kalau Allah enggak izinkan sampai maghrib, mungkin di asar kita kembali kepadanya, maka puasa kita baru 8,5 hari. Hadirin saudara, alhamdulillah wa syukurillah, senantiasa kita jangan lupa memuji keagungan Allah. Kita bertasbih, beristighfar, minta ampun jika ada kesalahan kita, jika ada pelanggaran kita yang kita lakukan sengaja maupun tidak, maka harus senantiasa. Siang hari ini saudara, ada beberapa kata panggilan di dalam kita hidup di alam dunia ini. Yang pertama, panggilan bila mana sudah masuk waktu melakukan sholat. Di sana muazzin memandangkan azan. Itu artinya kita dipanggil oleh Allah. Dan sama-sama kita bersaksi, asyhadu an la ilaha illallah, tiada Tuhan yang patut diagungkan, yang patut dipuji, yang patut diesakan kecuali Allah. Allah tidak beranak dan tidak diberanakan. Allah tidak punya bapa dan tidak punya ibu. Allah tidak punya istri. Saudara, ini harus keyakinan kita, tauhid kita harus terus kita pupuk. Jangan sampai melenceng. Ya, sementara ada manusia yang berpikir bahwa Tuhan tetap ada, tapi ada sesuatu nabi yang dianggap itu anak Tuhan. Nah, ini satu keliruan. Maka ini tidak benar menurut Al-Quran. Yang kedua, kita berikrar, dipanggil, mengucapkan kalimat wa anna asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada yang bahwasanya Rasul adalah utusan Allah. Ini saudara-saudara harus kita mantapkan. Kemudian muazzin memandangkan hayya 'alas shalah, diingatkan kita dirikanlah olehmu salat. Ini. Jadi panggilan pertama di dalam dunia ini ada panggilan melakukan salat. Kedua, ada lagi panggilan haji. Jadi orang kalau sudah ada rezekinya, di sana ada perintah haji, ya, yang mampu, ya maka disebut panggilan melakukan ibadah haji. Yang ketiga, panggilan mati. Nah, ini kita belum, ya. Yang ketiga, belum dipanggil oleh Allah untuk kembali kepadanya. Nanti semua orang ini akan dipanggil. Yang keempat, saudara, panggilan di akhirat nanti. Panggilan di akhirat dipanggil oleh Allah melalui Qur'annya, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai orang-orang hambaku yang masa hidupnya di dunia, ya, memiliki ketenangan, kebahagiaan, mengikuti perintahnya, dipanggil untuk apa? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi. Tuh. Maka silakan masuklah saudara ke surgaku. Bersama siapa? Bersama hamba-hambanya yang soleh,
dan hamba-hambanya yang taat ini akan dipanggil. Ya, saudara, usahakan kepalanya jangan taruh di tiang. Jadi kalau di tiang ngantuk. Emang enak bersender ya. Jadi supaya jangan di tiang, saudara. Nah, kali ini kita kemarin di ayat-ayat Allah yang kita sama-sama baca dan sama mendengar, di mana ada tanda-tanda kebesaran Allah. Allah yang menciptakan manusia dari tanah seperti Nabi Adam dan Ibu Hawa yang diciptakan. Nah, kita sekarang beda, diciptakan dari setetes air mani. Nah, jadi kita diciptakan bukan dari tanah lagi, diciptakan dari saripati air mani kita. Dan kemarin juga kita ada membacakan bahwa sebagian tanda-tanda besar kebesaran Allah, Allah menyatukan seorang laki-laki kepada seorang wanita dengan tujuannya Allah litaskunu ilaiha, agar mereka hidup di dunia merasa tentram kepadanya. Nah, ini saudara, dan di sana juga kita mendapat kebahagiaan. Wa ja'ala bainakum, dan Allah menjadikan di antara kalian, kata Allah, yaitu mawaddatan, rasa kasih, wa rahmatan, dan rasa sayang. Ini harus ada kita miliki. Rasa kasih sayang terhadap istri, rasa kasih sayang terhadap anak, rasa kasih sayang terhadap tetangga, rasa kasih sayang terhadap pemilik, dan seterusnya. Ini adalah anugerah Allah kepada kita. Dan kemudian ayat selanjutnya yang kemarin, kata Allah, ya, wa min ayatihi khalaqas samawati wal ardh. Allah yang maha bisa, Allah maha kuasa. Allah ciptakan langit tanpa tiang, bumi dengan hamparannya, waqtilafi alsinatikum, dan Allah ciptakan pula manusia yang ada di alam dunia ini yang berbedaannya bahasa kita. Ini ada bahasa Jawa, bahasa Sunda, ada bahasa Inggris, ada bahasa Itali, dan seterusnya. Di Indonesia yang sangat banyak sekali bahasa, ini kata Allah semuanya adalah ciptaannya. Tuh. Sampean orang Jawa ngomong Jawa. Ya, dasarnya Allah berikan pada masa itu dari pertamanya, terus anak turunnya bahasa Jawa. Nah, ini si orang Jakarta di bahasa Jakarta, orang Sumatera bahasa Melayu, bahasa Padang, bahasa Batak. Ini jelas bahwa semua ini tanda kebesaran Allah yang membuat satu perbedaan bahasa satu dengan yang lain. Wa alwanikum, dan Allah membuat juga warna-warna kita, warna kulit. Ada yang hitam, ada yang sawo matang, ya enggak? Itu semua ciptaan Allah. Ya, coba bayangkan aja, orang Irian hitam, kulitnya hitam, orang Afrika juga begitu. Kalau orang Eropa pada bule-bule, orang Melayu macam kita ini, ada hitam banget enggak? Ya, putih banget enggak? Ini siapa semua? Kata Allah, darilah kebagian tanda kebesaran Allah, Allah yang menciptakan warna-warna dan bahasa-bahasa kita. Terus saudara, wa min ayatihi manamukum billaili, dan tanda kebesaran Allah tidur kalian pada waktu malam. Tuh, siapa yang tidurin kita? Allah. Paling kita bisa ngomong mata kita ngantuk. Ngantuk karena malam nggak tidur. Pules kita siapa? Hah? Coba bayangkan. Dipikir oleh kita. Begitu kebesaran Allah. Kita tidur ini saudara ibarat kita mati.
Orang si Fulan, si B, si A tidak pernah tahu tidur jam berapa. Sekian saudara, kalau saya tanya, Bapak tahu nggak tidur jam berapa? Nggak tahu. Mulainya. Meremnya jam berapa? Jam 12 tidurnya? Ya nggak tahu. Itu. Kalau orang tahu itu tidurnya, berarti dia nggak tidur. Ini semua yang dilakukan oleh Allah, diperbuat oleh Allah, ya, sehingga kekuasaannya kita tahu. Maka oleh karena itu saudara, kalau kita sehabis tidur disuruh mengucapkan memuji kepada Allah, alhamdulillah allazi ahyana ba'dama amatana. Disuruh kita bangun tidur membacakan doa memuji kepada Allah, puji dan syukur, di mana Allah telah mematikan kami dan menghidupkan kembali. Tadi seakan-akan kita mati, kita tidur. Ini saudara, siapa yang membuat begitu? Kata Allah, Allah lah yang membuat. Manamukum billail wan nahar, tidur siang, wabtighaukum, dan usaha pencarian kalian, min fadlihi, dari karunia-Nya. Ini semua Allah yang kasih. Kemudian saudara, wa min ayatihi yurikumul barq khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama' wa yuhyi bihil arda ba'da mautiha inna fi zalika la ayatin liqaumi yaqilun. Sebagian dari tanda-tanda ayat Allah, kebesaran Allah, ya, siapa? Yurikum, yaitu Dia Allah memeliharakan pada kalian al-barq, yaitu kilat. Coba saudara, siapa yang bisa bikin kilat? Paling orang bisa analisa dengan sebab ini, sebab ini, sebab ini. Benar, boleh. Itu pada hakikatnya semua Allah yang buat itu kilat. Ya, wabark, khaufan, rasa takut. Rasa takut juga tuh dari Allah. Wa tama'an, dan harapan. Wa yunazzilu minas sama', dialah ya Allah yang menurunkan dari langit minas sama', apa? Ma'an, hujan. Tuh. Wa yuhyi, lalu dia atau Allah menghidupkan dengan air tadi, yaitu mana? Bumi. Dengan adanya hujan, pohon-pohon jadi gemuk, jadi berbuah, disuruh bersyukur. Buah rambutan, buah duren, buah-buahan lain, anggur semua. Nah, udah buahnya banyak, ya enggak? Kita ambil buahnya, kita bawa ke pasar, kita jual, disuruh bersyukur tuh, pikirin. Nah ini saudara, kalau ini dapat kita lakukan masa hidup kita, maka nanti hidup kita akan berbahagia. Kapan? Kalau sudah dipanggil oleh Allah yang ketiga tadi, yaitu meninggal dunia, maka nanti setelah hisab di akhirat dipanggil lagi oleh Allah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Maka usahakanlah kita bersama-sama, kita berusaha untuk hidup di dunia ini kita benar-benar ya sebenar-benarnya sakinah, ya mutmainnah. Kita jadikan hidup kita, sadar betul lah kita bahwa besok kita bakal kembali. Maka kalau kita tidak taat sekarang ada di dunia ini, maka kita akan rugi. Carilah bekal sebanyak-banyaknya. Kata Allah, ya, apa? Wa tazawwadu, carilah bekal. Fa inna carilah bekal kalian. Bekal yang paling baik adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah dua kalimat yang saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi ingatan buat kita bersama. Sambil menunggu teman-teman kita. Dan sekarang sudah habis, kita tutup dengan suratul Fatihah. Mohon kita milikilah sifat sosial kepada kedua orang tua kita, kepada jamaah kita, kepada guru-guru kita yang telah banyak jasanya bangun masjid ini, yang hidup, yang orang kaya jasanya banyak, bisa jadi masjid begini. Inilah saudara, kita doakan mereka. Kalau dia masih hidup, mudah-mudahan berkah umurnya, berkah hartanya, ditambahkan semua rezekinya. Kalau dia meninggal dunia, mudah-mudahan dia diampuni segala kesalahannya,
diterima amal ibadahnya. Allah haramkan jasadnya, kita minta kepadanya agar dijauhkan daripada azab kubur dan daripada api neraka. Nah, yang kita masih hidup, ayo berlomba fastabiqul khairat. Ya, kita berlomba mendekat kepada Allah, berimpak segala rezeki yang diberikan kepada Allah dengan kemampuan yang ada. Seperti zuhur ini saudara, setiap habis zuhur itu kotak dijalani. Dari mana itu buat apa? Adalah buat kepentingan ini masjid. Setiap hari 1 bulan kami di sini butuh 30 juta rupiah. Baik, alhamdulillah orang-orang jamaah di sini semua pada sadar memikirkan perjuangan agama. Uangnya sebulan 30 juta itu semua digunakan untuk masjid. Bahwa sekarang sudah ada di sini imam pun ada bisarahnya, ya. Untuk kebersihan itu juga udah ada kerja kebersihan, semua dikasih bisarah. Apa bisarah itu? Bahasa kita diberikan uang saku, ya, buat beli sabunnya. Jadi masjid ini sudah ada, ya, sudah ada, ya. Keterangan-keterangan dilaporkan berapa duit tiap bulan, ada berapa, keluar berapa, semua. Jadi tarawih pun saudara di sini, ya, tidak ada yang kata kita supaya imam kita lillahi ta'ala, itu pun kita kasih transport. Tarawih, ya, maaf saya umumkan saja, transportnya itu setiap malam 800.000. Jadi dari mana-mana mereka, dari Bekasi, dari mana, harus kita hormati mereka, harus kita sayangi mereka, karena mereka orang yang hafal-hafal Al-Quran. Oleh karena itu saya selalu mengajak kepada saudara, kepentingan hidup, apapun yang kita keluarkan sekarang itu milik kita. Kapan kita temui? Kalau sudah kita meninggal dunia, saudara. Oh, ini ya, hari ini saya berimpak 2.000 rupiah, hari kemarin 1.000 rupiah, hari akan datang mungkin ada 10.000 rupiah, atau dan seterusnya. Itulah milik kita. Kalau semua udah kita tinggalkan di dunia, semua kita tinggalkan dan kita tidak bawa, kita serahkan ahli waris kita. Siapa? Anak istri kita. Itulah pahala yang diberikan nanti oleh Allah, yang akan menamai kita sejak berada kita dalam kubur sampai hari kebangkitan nanti. Kapan dibangkitkan? Wallahu a'lam. Ala haziniyah wa tilkaniyah. Al-Fatihah.